Dengarkan Kartu Pemberan. Kami tampil beda. 94 FM Radio Kardopa berani tampil beda. Selamat pagi pendengar Kardopa. Seperti yang aku udah informasikan tadi ya, kalau hari ini kita ada talk show spesial, dialog interaktif tingginya angka inflasi di Sumatera Utara. Tentunya kita bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Kita punya tema hari ini tentang pengendalian inflasi dengan pendistribusian komoditas pangan di Sumatera Utara. Jadi kan pendengar Kardopa, kita udah tahu bersama bahwa salah satu penyumbang utama inflasi di daerah itu adalah komoditas pangan, terutama cabai merah ya. Dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara baru-baru ini mengambil langkah nyata dengan menyalurkan 50 ton cabai merah itu dari Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai bagian dari upaya menekan laju inflasi yang saat ini masih tergolong tinggi di Sumatera Utara ya. Dan langkah ini tentunya tidak bisa berdiri sendiri, karena pengendalian inflasi memerlukan sinergi yang kuat nih antara pemerintah daerah, BUMD, dan juga lembaga pangan nasional seperti Perum Bulog. Semua pihak berperan penting mulai dari pengadaannya, pengolahannya, hingga distribusinya agar harga-harga ini bisa tetap stabil dan pasokan tetap terjaga di pasaran. Nah, untuk talkshow kita pagi hari ini bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, kita akan membahas bersama tentang pengendalian inflasi dengan pendistribusian komoditas pangan di Sumatera Utara. Bersama saya sekarang sudah hadir ada dua narasumber sebenarnya ya. Tapi kita ngobrol dulu dengan Bapak Erwin Budiana, Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Desi. Gimana ini Pak, kabar hari ini Medan diguyur hujan terus nih? Ya, alhamdulillah jadi sejuk. Jadi sejuk ya, nggak panas ya? Ikut sejuk, betul. Oke, suasana hati juga ikut sejuk, ikut adem gitu ya Pak ya. Tapi kita ngomongin tentang singgung inflasi. Sumatera Utara inflasi yang tertinggi nih katanya nih Pak. Betul. Gimana nih Pak? Ya, memang kami dari Perum Bulog sebagai bagian dari tim inflasi, pengendali inflasi daerah, khususnya Provinsi Sumut, memang sesuai data dari BPS bahwa Sumut Mantuman memang inflasi tertinggi ya secara nasional, dengan angkanya 5,32% kalau nggak salah. Ya tentunya Bulog sebagai lembaga pemerintah ya yang sesuai fungsinya merupakan operator pemerintah ya yang intinya terkait 3 kegiatan ya. Bulog fungsinya itu pertama terkait ketersediaan, keterjangkauan dan stabilisasi, di mana Bulog memang diperintahkan untuk menyediakan ya terkait ketersediaan itu menyediakan bahan pangan pokok, lalu bagaimana ketersediaan itu bisa terjangkau ya oleh masyarakat dari sisi harga ataupun akses, sehingga diharapkan harga menjadi stabil. Nah, itulah tentunya terkait dengan inflasi ya Bulog juga ada peran sedikit banyak memang di situ. Ya, ada peran juga di sini ya Pak. Karena kan seperti kita bilang tadi di awal butuh kolaborasi ini ya. Betul. Bukan hanya untuk pemerintah aja, mungkin bagian-bagian lainnya juga harus berkontribusi di sini untuk mengatasi inflasi ini ya. Salah satunya Perum Bulog tadi. Stok beras kita aman nih Pak? Stok beras sangat aman. Bahkan kalau dibandingkan dengan rencana penyaluran kita sampai akhir tahun ini masih sangat aman. Masih sangat aman ya. Oke. Akhir tahun. Menjelang akhir tahun masih aman ya Pak masih ya? Sangat aman. Oke. Kalau masalah harga saat ini mungkin cukup tinggi di pasaran, masalah beras tadi. Seperti kita obrolin tadi di luar ya Pak, ini karena masalah musim panen gitu ya Pak? Iya. Oke. Ya, memang secara data masih terkait harga beras masih berada di atas ya, walaupun memang Bulog terus berupaya melakukan stabilisasi harga sesuai tupoksinya tadi, di mana kami juga mendapatkan penugasan dalam hal ini dari Badan Pangan Nasional untuk terus melakukan program stabilisasi harga khususnya beras. Kami terus menggelontorkan beras yang namanya beras SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan, itu dengan harga kalau untuk wilayah Sumatera Utara ini harganya 11.300 per kilo. Per kilo, oke. Kami jual dengan kemasan 5 kilo sehingga harganya itu 56.500 di gudang Bulog. Lalu untuk HET-nya kami jual 13.100 per kilo sehingga untuk 5 kilonya itu 65.500 per pack-nya. Tentunya harapannya dengan kami menjual beras murah ini, yang pertama tentunya masyarakat dapat mengakses tadi beras-beras yang harganya lebih murah dibandingkan di pasar. Itu yang pertama.
Yang kedua tentunya dengan harapan ada efek domino dari penjualan beras yang murah itu, sehingga bisa menggandoli harga-harga beras yang tadi masih tinggi. Sehingga diharapkan harga-harga beras di pasar akan turun sehingga harga pun akan stabil. Itu harapan kami tentunya. Itu harapannya. Tapi mungkin sedikit gini Pak, biasanya kalau menjelang akhir-akhir tahun, itu kan harga beras suka pada naik nih Pak. Mau beras, mau cabai, mau apa. Iya. Betul. Ini gimana nih Pak menurut Bapak nih? Jadi memang kan terkait hukum pasar ya, supply demand ya. Ketika akhir tahun cenderung memang masyarakat apalagi di Sumatera Utara yang merayakan Nataru, tentu demand akan meningkat. Permintaan akan bertambah gitu ya. Nah, tentunya harus kita sandingkan dengan supply yang memang harus menyeimbangkan demand tersebut. Nah, kalau supply-nya tidak bisa menyeimbangkan demand, tentunya harga akan naik kan gitu. Nah, itulah harapan dari pemerintah yang menugaskan Bulog bagaimana caranya supply di akhir tahun ini akan terus terjaga sehingga minimal menyeimbangkan demand tadi. Menyeimbangkan tadi ya, dengan harapan ya harga tidak akan terlalu naiknya nggak terlalu tinggi gitu. Jadi kalau memang harga ini kan sebetulnya itu suatu tren yang memang sudah selalu berulang Mbak Desi setiap tahunnya, di mana ya ketika hari raya bener. Hari-hari besar lah, hari-hari besar ya, ditambah apalagi panen misalnya suplainya memang belum banyak gitu kan, itu kan memang harus diseimbangkan. Nah, peran Bulog lah yang berada di situ. Peran Bulog di sini ya. Ini buat pendengar Kardopa kalau yang mau bertanya-tanya juga boleh ya, silakan di 4521350 atau juga di live TikTok kita radiokardopa.kdg. Di live streaming juga jangan lupa di www.kardopafm.co.id, live Facebook juga Kardopa 994 FM. Jangan lupa nih untuk WhatsApp juga silakan kalau mau bertanya 0852 9000 9940. Nah, ini gimana Pak bentuk kolaborasi BUMD dengan lembaga lain seperti Bulog nih ya, dan juga pasar-pasar. Dengar-dengar kan kemarin pemerintah kita buka pasar murah nih Pak. Salah satunya untuk mengatasi inflasi kita yang tinggi tadi ya. Nah, ini gimana nih bentuk kolaborasinya nih Pak? Baik, terkait program pemerintah mengenai pasar murah, memang Bulog sampai sekarang masih terus melaksanakan gerakan pangan murah kami sebutnya itu. Di situ kami menjual selain beras ada juga minyak goreng, gula gitu ya. Nah, terakhir-terakhir ini karena terkait inflasi yang terjadi di Sumatera Utara itu lebih banyak disebabkan karena cabai, kami pun akhirnya sudah berkolaborasi dengan Pemda, dengan Pemda Sumut, dalam hal ini juga dengan BUMD. Kami ditugaskan untuk ikut membantu menyalurkan cabai gitu. Nah, terkait pasar murah nanti, terkait pasar murah tadi kami juga sudah merencanakan selain tadi beras, minyak, gula yang sudah biasa kami jual belikan di pasar murah, nanti cabai-cabai itu pun akan kami lakukan penjualan di gerakan pangan murah tadi. Tapi memang harga cabai merah cukup tinggi sekarang daripada cabai rawit, cabai hijau. Nah ya memang kecenderungan kebiasaan mungkin ya dari orang-orang kita di Medan ini kan kayaknya kalau apalagi orang Medan nih kalau nggak kena cabai merah, cabai ya nggak nikmat ya. Nggak nikmat, nggak sur gitu ya Pak. Kardopa, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, terputus ya. Nanti kita lanjut lagi nih bahasan kita pendengar Kardopa untuk talk show kita pagi hari ini sambil menunggu Bapak tadi datang ya. Karena kalau kita menyinggung soal harga-harga cabai tadi ke Bapak yang ini nih kayaknya lebih serunya ya. Kardopa, selamat pagi. Oke nih. Nggak apa-apa. Langsung aja. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Desi. Selamat pagi Pak narasumber. Ada Pak Erwin nih. Bulog ya Pak ya. Iya, Pak Erwin Budiana. Bulog Sumatera Utara. Betul. Ya, selamat pagi, salam sukses, salam sehat. Pagi, di mendung-mendung yang manja. Iya. Kita berbicara tentang inflasi. Kenapa bisa terjadi Sumatera Utara ya, tertinggi di seluruh Indonesia. Ini gimana bukan menyinggung pemerintah ya. Kita ini masyarakat ini Pak udah jadi pesimis sama pemerintah. Kemana kerja para pengawas-pengawas pemerintah di daerah Sumatera Utara ini Pak? Seperti ombudsman. Kan banyak ini Pak, ya kan? Pemerintahan daerah. Sampai saja cabai bisa didatangkan dari Jawa tuh gimana? Sementara lahan kita cukup luas loh Pak di Brastagi itu. Kenapa nggak bisa menghasilkan? Masalahnya apa? Apakah dipupuk? Kalau masalah dipupuk, kemana tuh pupuk? Sementara pemerintah memberikan subsidi kepada petani. Coba pihak Bapak dari Bulog ataupun dari stakeholder terkait, checking itu Pak, tanya langsung ke petaninya ada tidak pupuknya. Seharusnya orang lapangan ini hanya datang beli aja begitu loh Pak, sehingga nggak terkontrol. Ini akibatnya Pak. Nah,
Jadi seperti dulu juga sawit, minyak sawit itu banyak sebenarnya. Tapi kelangkaan kita kan terjadi kan semasa itu. Minyak goreng mahal, terus Nah. udah mahal nggak ada lagi ya. Iya, katanya minyak kita, tetapi kita nggak punya minyak orang jadinya. Mereknya aja Pak, merek minyak kita. Tapi merek kitanya tak ada minyak. Kacau kita nih Pak. Jadi mohon Pak, Bapak selaku wakil Bulog, pimpinan Bulog Sumatera Utara ini. Mohon Pak dijaga kestabilan pangan kita nih Pak yang ada Sumatera ini Pak. Kasihan itu para petani, masyarakat bawah juga ya Pak ya. Nah, kalau nanti kinerja yang baik Pak, stakeholder terkait baik Perumbulok, Ombudsman atau pihak apa saja Pak, seperti pemerintah daerah juga lah Pak, turun tangan lah Pak. Dinas Pertanian juga turun tangan Pak. Bagaimana itu melihat petani ke bawah itu Pak? Kalau bisa pupuk itu memang betul-betul disediakan supaya panen itu lebih maksimal lagi Pak. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Sofyan. Bapak mau sedikit nambahin mungkin? Ini luar biasa ya tadi Pak Sofyan ya. Iya. Ya memang gini, sebetulnya Pak sepakat dengan yang disampaikan Pak Sofyan tadi gitu ya, bahwa kita lahannya sangat luas, petaninya pun banyak, tapi kok kenapa harga mahal gitu ya Pak. Ya tentunya Bulog memang juga berharap bahwa sebagai lembaga operator juga bisa diberikan penugasan untuk mengelola cabai, walaupun memang sampai saat ini belum gitu ya. Tentunya dengan pemerintah lebih concern terhadap itu, tentunya pemerintah pun harus Bulog sebagai tangannya pemerintah tentunya juga memang harus melibatkan gitu ya. Kalau memang Bulog dilibatkan, tentunya juga kami juga seperti hal yang dilakukan halnya beras gitu ya. Kami bisa melakukan penyerapan sebanyak-banyaknya, lalu kita salurkan juga dalam rangka stabilisasi di konsumen. Nah memang secara penugasan untuk cabai itu belum gitu untuk Bulog sendiri. Ya, tentunya harapannya Bulog yang seperti Bulog zaman dulu ya, di mana Bulog itu mengelola dulu istilahnya sembako ya Mbak Desi, 9 bahan pokok itu memang belum sampai saat ini. Tentunya kami berharap ya Bulog sebagai tangannya pemerintah juga bisa diberikan penugasan lebih luas lagi. Karena saat ini masih ke beras aja ya Pak fokusnya. Memang ya? selama ini memang masih padi, jagung dan kedelai. Gitu. Padi, jagung dan kedelai. Oke. Baik Pak Sofyan, mungkin sudah terjawab. Sambil menunggu kedatangan Bapak Suangro Lumban Batu, ini Direktur Utama BUMD Aneka Industri dan Jasa. Nanti kita balik lagi ke talk show kita pagi hari ini. Jangan kemana-mana pendengar Kardopa, tetap aja stay tune terus. Stay tuned. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Oke, balik lagi pendengar Kardopa, masih di talk show kita pagi hari ini tentunya bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Kita masih punya tema tentang pengendalian inflasi dengan pendistribusian komoditas pangan di Sumatera Utara. Kita sudah menghadirkan ada Pak Erwin Budiana nih, Wakil Pimpinan Wilayah Perumbulok Sumatera Utara. Tadi kan Bapak bilang ini tinggal nunggu perintah atau nunggu arahan ya Pak ya. Nunggu ditugaskan gitu ya untuk masalah-masalah penanganan inflasi ini sendiri. Tapi gini Pak, Bulog ini kan dikenal sebagai lembaga nilai yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok ya Pak ya. Nah gimana nih peran Bulog sendiri dalam pengendalian inflasi pangan di Sumatera Utara kita yang saat ini ya bisa dibilang kita masih tertinggi nih Pak. Baik, terima kasih Mbak Desi. Jadi ketika kita bicara stabilisasi gitu ya, tentunya ada dua sisi yang perlu kita pahami. Pertama, stabilisasi di tingkat produsen. Yang kedua tentunya stabilisasi di tingkat konsumen. Nah itulah yang Bulog lakukan selama ini. Bagaimana caranya di tingkat produsen bisa stabil, begitu juga dengan para konsumen gitu ya. Nah yang dilakukan oleh Bulog selama ini, khususnya beras terutama, Bulog telah melakukan penyerapan gabah petani ya di tahun ini. Alhamdulillah, bahkan kalau bisa dibilang secara nasional kita sudah mungkin bisa dibilang rekor karena terbanyak selama Bulog berdiri, khususnya untuk Sumut pun bahkan realisasi untuk penyerapan gabahnya petani wilayah Sumatera Utara itu secara persentase sudah melebihi 100%. Jadi kami ditugaskan untuk melakukan penyerapan gabah petani itu sebanyak 32.000 ton
yang sudah terrealisasi sampai dengan saat ini sudah 36.000 ton. Untuk gabahnya bahkan sudah 100% juga dari 2.800, kita sudah realisasi juga beras 2.800. Oke. Kenapa kita ditugaskan juga melakukan penyerapan? Karena terkait panen, biasanya kan dalam masa panen itu harga gabah di tingkat petani itu akan jatuh. Kalau musim panen nih. Musim panen biasanya harga akan jatuh. Nah, Bulog ditugaskan di situ gimana caranya harga yang jatuh itu Bulog membeli dengan harga sesuai ketentuan. Di mana sekarang itu ketentuannya adalah Bulog harus membeli gabah petani itu senilai 6.500 per kilo. Di mana ketika panen biasanya di bawah harga itu. Nah, itulah Bulog harus membeli harga, walaupun harganya jatuh, Bulog tetap harus membeli dengan harga 6.500. Nah, begitu juga dengan harga konsumen, Bulog terus melakukan stabilisasi. Tadi Mbak Desi menjelaskan, Bulog sampai dengan sekarang, sampai dengan saat ini terus melakukan gerakan pangan murah, atau mungkin bahasa yang istilahnya pasar murah. Gitu ya. Kami terus melakukan penjualan beras SPHP tadi itu, tentunya itu mungkin bisa dibilang harga beras paling murah se-Indonesia gitu ya, dengan kualitas yang memang sesuai dengan harga 11.300 per kilo. Itulah tentunya kegiatan-kegiatan Bulog untuk mendukung stabilisasi. Stabilisasi tadi ya Pak ya. Kita masih buka lagi 45213550 di live TikTok, juga boleh ikutan komen, tapping aja di live TikTok kita radiokardopa.kdj ya. Tadi Bapak bilang nunggu ditugaskan. Pertanyaannya, siapa yang berhak menugaskan Bulog nih Pak? Jadi memang Bulog, ya terima kasih Mbak Desi, saya mungkin sekalian juga mensosialisasikan ya peran Bulog saat ini ketika Bulog sudah menjadi Perum, menjadi BUMN. Bahwa Bulog ini adalah lembaga operator yang melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Badan Pangan Nasional. Tentunya yang melakukan pemberian penugasan kepada Bulog itu ya berarti Badan Pangan Nasional gitu ya. Jadi memang Bulog untuk saat ini sampai dengan sekarang ini memang tidak bisa inisiatif untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memang belum ada kebijakannya dari pusat dalam hal ini Badan Pangan Nasional. Tapi tentunya khususnya untuk Bulog Sumut sendiri, walaupun memang khususnya cabai ya, walaupun memang belum ada penugasan, tentunya kami sebagai bagian dari tim pengendali inflasi daerah tentunya juga tidak akan tinggal diam ketika terjadi kenaikan cabai. Maka itu kami juga sudah berkolaborasi, sudah juga ditugaskan oleh Pemda untuk membantu menjual cabai-cabai yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Jadi membantu penyaluran cabai tadi ya Pak ya. Kita angkat telepon dulu Pak Kardo Pak. Silakan 45213550. Kelamaan ya, bisa dicoba lagi untuk hari ini kita menghadirkan langsung nih. Tapi sambil menunggu Direktur Utama BUMD Aneka Industri dan Jasa Bapak Swangro Lumban Batu, kita masih ke Pak Erwin dulu nih Pak Erwin ya. Tapi gini Pak, mungkin Bulog punya strategi khusus dari Bulog nih dalam memastikan ketersediaan stok pangan, bahan pangan kita menghadapi potensi kenaikan harga menjelang akhir tahun ya. Gimana nih Pak, strategi khusus dari Bulog nih untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan kita? Ya, baik, makasih Mbak Desi. Strateginya tentunya tadi terkait dari hulu ke hilirnya gitu ya. Dari hulu tentunya Bulog terus melakukan penyerapan, bahkan walaupun sampai dengan sekarang kita sudah mencapai target di atas 100%, berdasarkan penugasan Bulog harus terus melakukan penyerapan selama itu memang masih ada panen, selama masih ada memang gabah kering panen di petani yang harganya jatuh. Tentunya Bulog harus terus melakukan penyerapan sehingga akan terjamin ketersediaan beras dalam hal ini yang ada di gudang-gudang Bulog. Nah, diharapkan tentunya ketersediaan ini juga dapat tadi mengakses ya, dapat menciptakan akses masyarakat untuk beras yang lebih murah dan juga lebih terjangkau dari sisi lokasi. Makanya kami harapkan terjadinya stabilisasi dengan cara melakukan pasar murah tadi. Itu yang terus kami upayakan Mbak Desi sampai dengan bahkan akhir tahun ini menjelang Nataru kami pun terus melakukan kalau bicara stok kami sangat aman ya.
Jadi memang strateginya seperti itu, kami terus melakukan penyerapan dan juga kami terus melakukan penyaluran. Oke. Jadi kan kalau inflasi tinggi ini kan berarti mungkin daya beli masyarakat juga menurun ya Pak, berkurang ya. Mungkin dengan adanya pasar murah tadi, pangan murah tadi istilahnya Pak ya? Kalau ini istilahnya gerakan pangan murah. Gerakan pangan murah. Oke. GPM. Mungkin dengan adanya ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat ya. Sedikit tidaknya ini bisa mengurangi inflasi kita, bisa menurunkan lah gitu ya Pak ya. Tapi gini Pak, menurut Bapak sejauh mana nih pentingnya dukungan masyarakat sendiri dan pelaku usaha UMKM nih ya, pelaku usaha lokal dalam keberhasilan program pengendalian inflasi pangan kita ini Pak? Ya, tentunya Bulog sebagai instansi pemerintah juga tidak bisa sendirian gitu ya melakukan betul. upaya-upaya ini. Alhamdulillah. Jadi kalau terkait GPM tadi kami juga dibantu dengan saluran-saluran penjualan. Dalam hal ini adalah UMKM dalam bentuk koperasi. Sekarang kan lagi marak koperasi merah putih. Ya. Nah itu juga mendapatkan penugasan. Kami berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih untuk bantu menjual beras-beras yang murah tadi itu. Selain beras SPHP, tentunya kami juga memiliki beras premium. Ada juga tadi disebut minyak kita itu tadi ya, minyak yang subsidi pemerintah, minyak yang murah. Itu juga kami berkolaborasi dengan koperasi. Tuh. Jadi memang tidak bisa kerja sendiri sih ya Pak. Betul. Masyarakat juga dilibatkan seperti tadi pelaku-pelaku usaha tadi untuk penyaluran tadi. Oke. Nah sebenarnya gini Pak, sinergi antara Bulog dan BUMD ini kan dapat memperkuat sistem distribusi pangan lokal kita di Sumatera Utara. Gimana Bulog menjalin sinergi yang cukup bagus nih antara ke teman-teman yang lainnya lah Pak? Ya, alhamdulillah Pak Desi, kami khusus cabai ya, kami akhir-akhir ini memang berkolaborasi dengan BUMD yang ada di Sumatera Utara, juga dengan alhamdulillah dengan Pemprov Sumatera Utara yang sangat luar biasa juga menghubungkan kami dengan BUMD yang ada di Sumatera Utara sehingga terjadi kolaborasi yang alhamdulillah sampai dengan sekarang ya sudah terjalin dengan dinas-dinas terkait lah ya. Bagus ya dengan dinas perdagangan, dengan dinas ketahanan pangan. Memang sudah berjalan dengan sangat baik koordinasinya sampai dengan saat ini. Tapi Pak, satu pertanyaan Pak, mungkin Bapak bisa bantu jawab ya. Kenapa kita harus mendatangkan cabai dari Jawa nih Pak? Nah, kan seperti kata Pak Sofyan tadi, lahan kita di Brastagi itu banyak Pak. Dan cabai Medan ini terkenal loh Pak. Iya. Ya ini mudah-mudahan saya tidak mengurang-urangkan ataupun melebih-lebihkan ya. Mudah-mudahan nanti juga ada koreksi ataupun tambahan dari Pak Suangro nanti. Ya Pak Dirut AIJ ya BUMD Sumatera Utara. Tentunya kalau kami mungkin secara makro aja Mbak Desi terkait supply dan demand kan gitu. Ketika memang harga naik ada dua kemungkinan di mana di situ mungkin supply-nya kurang ataupun permintaannya semakin bertambah tinggi kan gitu. Nah, sehingga kok kenapa didatangkan dari provinsi luar Sumatera Utara gitu ya. Tentunya asumsi aja ya dari kami, tentunya mohon maaf apabila keliru, mohon dikoreksi juga ya terkait supply demand itu. Ketika memang supply nggak ada, tentunya kan harus didatangkan dari luar. Ataupun mungkin demand yang terlalu banyak sehingga supply-nya tidak bisa menyeimbangkan. Tentunya juga harus datangkan dari luar apabila memang itu dibutuhkan. Gitu. Walaupun harganya mahal tetap dicari nih Pak. Wah ya, sebagai warga Medan pastilah itu memaklumi lah. Butuh cabai gitu. Kalau nggak kena cabai nggak makan nih namanya. Oke, berarti untuk ini ya seperti Bapak bilang tadi ya, karena memang kebutuhannya banyak, kita mungkin tidak mampu menampungnya, kita datangkan dari luar gitu ya Pak ya. Oke. Kardopa, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Desi. Iya, selamat pagi. Pak Ewi. Ya. Pagi Pak. Dari siapa ini Pak? Julian Sinaga. Oke. Iya, di Marelan. Iya. Oke, silakan mau bertanya apa ke bapaknya? Bulog mengimpor terus beras itu, Pak. Gimana itu Pak? Kalau jujur saja, apa nggak bisa sama merah putih? Koperasi Merah Putih. Jujur saja itu bagus. Pak Prabowo itu jujur lah saya ya. Bagus itu makan gizi gratis ya Pak ya. Iya. MBG. Makan bergizi gratis. Pak itu di gudangnya itu nggak rusak semua itu berasnya Pak. Itu aja Pak. Narasumber. Mbak Desi, selamat pagi. Ya, terima kasih. Impor beras, Pak. Iya, baik. Gini, Pak Parulian tadi. Pak Parulian, Mbak Desi, saya
agak mengulang mungkin ya jawabannya, karena memang tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa kelewat mungkin. Bulog adalah lembaga operator gitu ya, yang melaksanakan kebijakan-kebijakan pusat. Nah, impor itu adalah kebijakan Dari pusat. gitu. Tentunya ada penyebabnya kenapa harus impor. Tahun lalu memang, tahun ini memang tidak ada impor sama sekali. Tahun lalu itu memang kenapa harus impor, karena memang pada saat itu Bulog tidak bisa menyerap hasil produksi dari dalam negeri karena terkait harga yang mungkin sudah tinggi. Karena Bulog itu sudah dipatok harganya, Mbak Desi. Harganya membeli gabah petani itu sekian, tapi ketika harga sudah di atas itu maka Bulog tidak harus membeli. Gitu kan, itu dianggapnya sudah petani sudah sejahtera lah dengan harga yang sudah di atas ketentuan. Tapi Bulog itu kan tetap harus memiliki stok di gudang-gudang untuk mengamankan harga tadi itu. Ketika memang terjadi hari raya, demand semakin banyak, supply berkurang, tentunya Bulog harus turun di situ. Jadi memang itu adalah kebijakan pemerintah yang memang harus dilakukan pada saat itu untuk mengantisipasi tadi stabilisasi di tingkat konsumen, dengan harapan dengan Bulog memiliki stok ya untuk mengamankan konsumen. Nah, alhamdulillah Pak Parulian, tahun ini tadi Bapak juga menyepakati bahwa Pak Presiden kita ini yang sangat luar biasa. Memang tahun ini kita tidak lagi ada impor, dan kita tetap kita melakukan penyerapan gabah petani dari dalam negeri. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa Bulog sendiri sekarang sudah mencapai rekor ya. Untuk secara nasional kita sudah melakukan penyerapan lebih dari 3 juta ton, sehingga ketersediaan beras di gudang Bulog seluruh Indonesia itu sudah pernah mencapai 4,2 juta ton. Itu rekor lagi, rekor tersendiri yang sekarang memang sudah berkurang karena sudah disalurkan. Sekarang sudah mencapai 3,8 juta ton. Untuk Provinsi Sumatera Utara sendiri kami juga rekor tersendiri bahwa Bulog Sumut telah melakukan pengadaan tadi itu lebih dari 100%, di mana angkanya sudah 36.000 gabah petani, dibandingkan dengan tahun lalu Mbak Desi kita hanya 300 ton setara beras. Sekarang mungkin kan udah berlipat-lipat itu ya, 36.000 ton gabah. Memang alhamdulillah tadi kalau kita boleh memuji Presiden kita, luar biasa memang kinerja Pak Presiden kita. Kan salah satu programnya beliau ingin meningkatkan swasembada pangan. Iya, kan? Program beliau itu adalah asal cita, di mana tadi itu stabilisasi di tingkat produsen, petani, bagaimana caranya mereka menikmati harga gabahnya. Lalu juga stabilisasi di tingkat konsumen, bagaimana masyarakat bisa membeli harga sesuai kemampuan mereka. Gitu. Jadi ya begitu Pak Parulian, tentunya impor memang kebijakan pusat yang memang harus dilakukan. Harus untuk dilakukan saat ini, ya Pak ya. Ya memang untuk kesejahteraan masyarakat juga sebetulnya. Dan untuk saat ini alhamdulillah memang sudah tidak ada impor karena sudah terpenuhi semua oleh produksi dari dalam negeri. Alhamdulillah ya Pak, sudah dicukupin. Nanti kita balik lagi pendengar Kardopa, jangan kemana-mana, pastikan tetap aja stay tune terus di Radio Kardopa, berani tampil beda. Stay tuned. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio. Medan. 99,4 FM Radio Kardopa, berani tampil beda. Kita lanjut lagi obrolan kita di talkshow pagi hari ini bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Tadi Desi janji akan menghadirkan Dirut Utama BUMD Aneka Industri dan Jasa, Bapak Suangro Lumban Batu. Sekarang sudah hadir di studio kita. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Gimana Pak? Macet? Ya begitu Bu. Biasa musim hujan ya Pak ya, jalannya pada macet. Oke. Pak, dari tadi kita nungguin Bapak loh ini Pak. Udah siap Pak? Udah ready ya. Nah ini kan Sumatera Utara salah satu inflasi tertinggi secara nasional, kita cukup tinggi ya Pak ya. Nah ini mengatasi inflasi salah satunya tadi karena cabai merah yang mahal tuh ya. Ini kan ada informasi dengar-dengar kita mendatangkan cabai dari luar Pulau Sumatera, dari Jawa. Nah, gimana nih Pak? Ceritanya gimana? Ya baik, terima kasih kepada Radio Kardopa. Yang pertama, saya Suangro Lumban Batu, Dirut Utama Aneka Industri dan Jasa. Memang benar kita mendatangkan cabai merah keriting ya. Cabai merah keriting. Cabai merah keriting, ya. Oke. Karena memang Sumatera Utara kan identik lebih ke situ, karena kan agak lebih pedas. Sumatera Utara ini kan suka yang pedas-pedas kan gitu dia. Makanya banyak kemarin kan di media sosial, kenapa harus cabai Jawa itu nggak enak cabai Sumatera. Dicoba dulu. Coba kan dulu. Gitu. Karena kan belum mencoba. Belum coba ya kan ya. Padahal sebenarnya rasanya sama sebenarnya begitu dia. Oke. Jadi
kita kan sudah mendatangkan kurang lebih 50 ton. 50 ton. 50 ton untuk mengatasi inflasi Sumatera Utara. Memang kan soal inflasi ini kan pangan salah satunya kan cabai merah keriting. Itu salah satunya yang kita Yang membuat cukup tinggi inflasi kita tadi ya. Kurang lebih kan harga di Sumatera Utara kan 70 sampai 90 Mahal ribu, Pak, kan. mama yang menjerit nih Pak. Udah Ya, nggak mahal. nggak usah pakai cabai lah Mas. Nggak ada cabai nggak enak nih. Jadi trip pertama sudah sampai itu kemarin 11 ton. 11 ton, 11 oke. ton kalau tidak salah di tanggal 18 ya. Itu 18. sudah. Lalu di trip kedua dan ketiga nanti akan sampai. Hari ini akan sampai. Hari ini, nanti akan oke. sampai. Di sore sampai dengan yang malam nantinya. Mungkin nanti akan kita sebar kepada pedagang. Tapi harus digarisbawahi. Apa itu, Pak? Garisbawahi, kita sebenarnya bukan untuk membatasi pertanian di Sumatera Utara, tidak. Oke. Jadi jangan menganggap petani-petani ini ya kok dikirim dari Sumatera dari Jawa kan begitu. Itu Apa kabar cabai brastagi? kan begitu. Bukan begitu. Karena memang kan musimnya memang kan Sumatera Utara kan dia kan musiman begitu dia. Oh, oke. Jadi salah satu itu yang buat menjadi mahal kan begitu. Jadi ini menjadi kolaborasi di Sumatera Utara. Artinya kita bukan maafnya bukan tidak mengistimewakan petani Sumatera Utara. Tetap kita istimewakan. Tapi kan dengan hal ini kan kita lihat kan cabai sangat mahal. Kenapa sangat mahal? Karena memang soal panen-memanen ini kan terbatas begitu dia. Itu akan menjadi tugas nantinya ke depan. Bagaimana nantinya juga petani-petani mungkin nanti apakah memang dikasih nanti ditugaskan AIJ atau misalnya dikasih kita pembibitan gratis nantinya kepada petani-petani supaya lebih banyak nanti bertani nanti soal cabai ini khususnya pangan begitu dia. Jadi yang 50 ton tadi, yang pertama sudah turun 11 ton. Itu bagaimana nanti penyalurannya Pak? Penyalurannya nantinya sudah kita kolaborasi dengan Dinas Pertanian, Perindustrian, begitu juga dengan Bulog, begitu juga dengan BI, begitu juga dengan beberapa BUMD, Dirga Surya, baru PPSU juga kita bersama, kurang lebih ada 3 BUMD kita sama. Oke. Dan juga kepada PD Pasar Kota Medan. Begitu dia. Artinya memang kita kolaborasi semua gitu. Betul. Bagaimana Sumatera Utara ya khususnya di kota-kota besar ini supaya juga masyarakat bisa membeli cabai dengan kemampuan ekonomi begitu dia kan begitu dia. Nah ini sedikit harga Pak, mungkin berapa nanti dijual nih? Kita mendatangkan dari Jawa tuh cabai. Di masyarakat umum hasil rapat kita itu 55.000 per kilo ya. Per kilo. Jadi mudah-mudahan ini menjadi salah satu mengurangi inflasi. Betul. Tapi garis bawah ini kita bukan membatasi pedagang, bukan membatasi petani. Kita bukan tidak mengistimewakan. Kita istimewakan kan begitu. Kita istimewakan petani, kita istimewakan masyarakat begitu dia. Oke, ya benar. Karena kan memang keluhan sekali tuh kemarin kan harga cabai walaupun tinggi tetap dicari gitu, tetap dibeli. Mau nggak mau harus beli nih gitu kan Pak. Jadi kalau ini kan memang seperti Pak bilang tadi nggak bisa kerja sendiri, kolaborasi. Perum Bulog juga salah satunya sempat ngobrol tadi mereka ikut ngebantu penyaluran cabai tadi ya Pak ya. Kita coba buka line telepon dulu Pak. Kardopa, selamat pagi. Selamat pagi, sekali lagi boleh? Boleh. Udah datang Pak Dirutnya soalnya. Oh iya. Oh tadi Pak wakil dari Perum Bulog tadi. Ini Sekarang Direktur Utama BUMD ya. Oke. Iya, selamat pagi menjelang siang ya Pak. Ya, Oke. Jadi Jadi yang permasalahannya ini kan sekarang cabai. Apakah gara-gara cabai inflasi kita sampai 5%-an Pak? Oke. Masa sebegitu-gitunya masalah cabai saja? Biasanya itu kan mungkin dari semua produk sembako mungkin bisa menjadikan ini bisa inflasi. Oke. Gitu. Saya rasa tidak mungkin ya Pak, sampai 5% karena cabai saja. Terus Pak begini, kalaulah didatangkan dari Pulau Jawa itu no problem, ya Pak ya. Artinya masyarakat bisa nanti makan cabai lagi gitu, karena keterbatasan cabai mungkin dari Tanah Karo dan sebagainya kan begitu. Nah, pendistribusian cabai yang sampai Bapak bilang 50 ton itu nanti yang bertahap Pak ya. Itu kemana aja Pak? Apakah ke pasar-pasar seperti pasar itu atau pasar apa? Atau bagaimana itu Pak? Oke, tadi udah disebutin Pak. Pemasapannya, pendistribusiannya Pak. Jangan nanti 50 ton tapi cabai masih mahal juga loh Pak. Oke.
kalau bisa Pak, sudah 50 ton itu cabenya lebih murah Pak. Mungkin jangan 55.000 lagi, apakah 25.000 atau 30.000 per kilo. Oh, Satu. oke. Yang 55.000 Pak. Iya, karena ini Pak menjelang mau dekat Natal dan Tahun Baru nih Pak ya. Oke. Terjadi pula begini. Nah, imbasnya Pak bukan pada umat Kristiani aja Pak nanti kalau terjadi begini Pak. Semua umat beragama Pak kan imbas ini Pak. Oke. Nah, tolong Pak dibantu kami Pak, masyarakat kecil selaku Bapak pemerintah daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara ini Pak. Mohon Pak, maaf Pak ya, mohon dibenahi Pak ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Sofian tadi. Oke, gimana Pak? Ya baik, terima kasih Pak Sofian. Gubernur Sumatera Utara kan selalu memesankan itu harus hidup dengan rakyat. Artinya harus mendengar rakyat kan begitu. Ini kan betul. bagian dari rakyat. Iya. Artinya begini, memang benar inflasi ini kan bukan hanya karena cabai, tapi kan kebutuhan masyarakat ini kan paling identik kan cabai kan Iya. begitu. Ya kalau nggak ada cabai kan rasanya gimana kan gitu. Hambar. Kan. Hambar kan begitu dia. Pangan bawang merah kan bagian-bagian juga. Cuma untuk saat ini kita fokus di cabai. Tapi bukan berarti juga kita mengasingkan yang lain, tidak akan begitu. Memang tadi disampaikan tadi soal 50 ton. Ya, kita kolaborasi begitu. Kolaborasi dalam arti Satgas pun kita libatkan juga kan gitu dia, oke. Satgas kan begitu. Jadi 50 ton ini memang betul-betul tersalur kepada masyarakat. Bukan kepada orang tertentu gitu dia. Bahkan juga di semalam juga ada yang pesan dari Pematang Siantar. Itu supaya Pematang Siantar juga bagaimana juga inflasi di Pematang Siantar turun kan begitu dia. Deli Serdang juga masuk sih inflasi Deli Serdang, tinggi. ya, Deli Serdang juga Kota Medan. Jadi di Lauci kita juga ini kan, begitu juga di MMTC kan begitu dia. Ke pasar-pasar ya? Ya ke pasar-pasar kan begitu. Artinya kan yang beli ke pasar ini kan tetap masyarakat. Memang benar tadi yang disampaikan jangan 55 lah kan Iya. begitu. Kalau bisa 30 kan 30, 25 begitu. lah, itu Kan tawar-tawar gitu lah. Artinya ya ini kan ini mungkin tahap awal Ya, kan begitu. oke. Untuk mengurangi nggak mungkin juga kan dari 80 90 tiba-tiba jadi 30 kan begitu. Nanti kan para pedagang nanti Kasihan, udah, ini Pemprov ini sudah nggak istimewa kan tiba-tiba murah sekali kan begitu kan. Artinya kan ini kan harus kolaborasi. Ya, kita mikirin pedagangnya juga Iya, gitu ya betul, Pak ya. betul, betul. Oke. Tadi Pak Sofian sudah terjawab. Ini kan Pak banyak sekali juga ini permasalahan-permasalahan juga ya kan kalau kita ngomongin tentang Sumatera Utara. Tadi sempat kita obrol sama Pak Erwin tadi ada pasar murah. Salah satu dari pemerintah kita dari Pak Gubernur buka pasar murah untuk mengatasi inflasi. Hah? Silakan Pak. Ya, oke. Silakan Pak. Ya, dijawab. Oh baik, terima kasih. Ya memang betul. Soal pasar murah ada beberapa memang titik kita laksanakan kan begitu. Iya sebenarnya bagian dari inflasi ini atau bagian dari untuk mendatangkan cabai ini sebenarnya itu bagian dari pasar murah sebenarnya kan begitu dia. Jadi soal 55 itu headnya itu ke masyarakat. Itu kan sudah lumayan ini tuh kan sudah lumayan dari 30 ke 55 kan sudah Dari 70 ke 55 udah lumayan sih Pak turunnya. sudah lumayan kan begitu dia. Ya mudah-mudahan nanti ya normal. Tadi memang ada tadi Pak Sopin menanyakan soal ini kan mau hari raya kan begitu tahun baru. Memang Biasanya kan suka pada melonjak nih harga-harga. iya, kan gitu dia. Jadi memang kita memang betul juga pengawasan ketat ke 50 ton ini. Artinya ini bagian dari kolaborasi kita bahkan juga Kardopa bagian dari kolaborasi kita kan Oke, begitu. Ya oke. mudah-mudahan Kardopa juga bagian dari mengawasi nantinya Iya. kan. Nanti gitu. kalau misalnya aku belanja nih Pak ya di luaran sana aku masih temuin 70.000, aku tinggal lapor ke Bapak berarti. Udah turun loh gitu ya kan. Harga Artinya cabai. mengawasi ada yaitu Ya. yaitu tadi ya soal Satgas Pangan tadi Satgas kan, Pangan ya. tadi ya, terus ke pasar-pasar gitu untuk Iya, lihat ya betul, Pak betul, ya. betul. Nah ini apa tantangan terbesar dalam menjaga pasokan dan harga pangan seperti cabai merah di pasar Sumatera Utara ini Pak? Soal tantangan sih sebenarnya ya kalau dibilang tantangan yang pertama itu maunya harganya jangan berubah-berubah. Itu bagian dari tantangan. Makanya kan kita kerjasama dengan BI juga, kerjasama juga dengan BPS. Artinya kan ini nanti didatangkan bagaimana hasil mungkin surveinya apakah semakin naik atau sini. Tapi harapan kita harus semakin turun kan Ya, begitu pastilah. Artinya tantangannya jangan hari ini turun, besok jadi naik kan gitu. Jangan juga ujuk-ujuk ini cabai Jawa datang, ini turun. Baru datang lagi cabai dari Brastagi dari kita ini kan Sumatera Utara jadi naik kan Naik begitu. lagi, Artinya
tetap stabil lah gitu ya Pak ya. Ya harapan kita sebenarnya itu tetap stabil dan harapan kita sebenarnya kita ya duduk bersama dengan pedagang dan memang yang kita libatkan untuk 50 ton ini bagian dari pedagang gitu dia. Artinya bukan orang tertentu, siapa tengkulak, siapa toko paling besar, bukan itu Mbak. Oke. Kadang kan memang di pasaran suka ada pedagang-pedagang yang nakal nih Pak ya kan ya. Ngambil dari Bapak nanti banyak dijual ke kita tetap harganya sama. Oh, itu dia. Artinya kan soal Satgas Pangan tadi kan disitulah hadirnya. Artinya di situ hadirnya, kita juga di situ hadirnya bagaimana soal pengawasan itu. Makanya kan kita kedepankan itu buat ini semacam spanduk kan begitu spanduk bahwa harga cabai segini begitu dia. Artinya masyarakat juga akan melihat itu nantinya. Tapi kita akan tetap membangun komunikasi ke pedagang, bagaimana juga pedagang tidak tersinggung, bagaimana juga petani semakin cinta kepada provinsi ini dan kita juga semakin cinta kepada petani begitu. Oke. Tadi ke cabai udah, ke beras tadi udah Pak ya. Stok aman, harga tetap stabil nih beras. Oke, ini Pak selain mendukung distribusi, ini bagaimana BUMD berperan dalam memperkuat sektor industri pengolahan komoditas pangan agar harga bisa lebih stabil dan juga memiliki nilai tambah nih Pak. Dari BUMD sendiri gimana? Yang pertama soal mendukungnya, bagian dari mendukungnya, aku pikir yang mendatangkan cabai ini kan udah bagian dari mendukung sebenarnya. Salah satunya itu. Kan begitu. Untuk memperkuat tadi ya dan sekaligus mendukung ya. Salah satunya kan ya soal harga tadi itu kan bagian mendukung. Oh, itu perannya BUMD nih menurunkan harga ya. Ya, itu peran semua artinya. Peran semua, kolaborasi bersama. Oke, itu ya Pak ya. Mungkin ada ini Pak, karena waktu kita juga tidak banyak lagi, mungkin ada pengen yang disampaikan ke pendengar Kardopa kita terkait masalah-masalah yang ada saat ini untuk menurunkan inflasi di Sumatera Utara. Masalah harga-harga pangan tadi nih Pak, gimana ini Pak? Ya mungkin ini ya semacam pesan kita untuk bersama. Artinya gubernur selalu mengingatkan dan juga selalu menyampaikan bagaimana juga kita hadir kepada rakyat. Dan tentu bagaimana juga hati rakyat itu kita rebut, jangan sampai soal membeli pangan juga mahal, inflasi tinggi. Makanya kita hadir dalam arti mendatangkan cabai ini. Tadi kan beras tadi kan ibu atau kakak udah tanya juga tadi ke Pak Erwin. Kita nih Pak Erwin kan begitu. Memang ini fokus kita kan gitu dia. Jadi harapan saya juga harapan kita bersama, mari kita kolaborasi bersama. Ya mari kita cintai Sumatera Utara ini. Jangan juga karena cabai dan karena beras juga mencak-mencak kan marah-marah kan begitu. Betul. Apalagi cabai ini kan pedas ini kan. Makin tambah pedas dia karena harga tinggi kan tadi. Dan juga kepada petani kita mohon maaf sekali, kita kepada petani bukan tidak mengistimewakan, tapi karena memang stok terbatas dan juga soal panen juga terbatas, makanya kita mendatangkan dari luar. Tapi bukan berarti juga kita tidak mengistimewakan petani. Pasti akan mengistimewakan petani. Artinya nanti akan ada mungkin program-program lanjutan, mungkin kerjasama dengan juga pertanian, bagaimana juga pembagian bibit nantinya. Artinya supaya panen itu jangan hanya sekali 2 kali. Kalau bisa dia ya setiap bulan kalau bisa kan begitu. Gak usah mulu-mulu lah, kalau bisa 4 kali dalam setahun. Terus apalagi sekarang kan musim penghujan Pak, takutnya tanaman-tanaman ini pun nggak jadi nanti. Musim hujan gini kan takutnya tanaman cabai gagal panen takutnya kan. Itu nanti akan kerjasama juga nanti BMKG. Itu mungkin bisa yang kami sampaikan dari BMKG jadi pawang gitu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan dari BUMD. Harapannya mari kita masyarakat Sumatera Utara semakin mencintai Sumatera Utara dan juga bagaimana Sumatera Utara semakin dipandang di Indonesia ini. Semakin baik otomatis inflasi kita bisa menurun lah itu. Tentu. Pak Erwin mungkin ada pengen disampaikan Pak Erwin, apa harapan Pak Erwin nih terhadap peran sektor industri pangan ke depannya dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah kita ini Pak? Baik Mbak Desi, tentunya yang pertama saya sangat sepakat dengan abang kita nih, Bang Deut AID. Abang dah ya kan. Jadi memang sudah saatnya cabai yang memang merupakan komoditas bisa dibilang kebutuhan pokok di Medan, kita perlakukan seperti layaknya beras, di mana di beras itu kita sudah ada optimalisasi lahan, luas tambah tanah gitu kan ya. Jadi mungkin untuk cabai bisa dilakukan seperti itu. Tadi Bang Dirut juga menyampaikan terkait bibit segala macam, tentunya ya bisa juga dilakukan seperti halnya gabah di petani. Dalam hal ini sekarang kita lakukan untuk cabai. Itu sudah harus menjadi perhatian utama lah khusus untuk Medan. Lalu yang berikutnya mohon izin mungkin sekalian promosi.
karena Bulog juga sampai dengan saat ini terkait kegiatan stabilisasi harga pangan, Bulog masih terus melakukan gerakan pangan murah. Kita menjual beras kualitas medium dengan harga 11.300 yang tadi disampaikan, inilah beras termurah mungkin yang ada sampai dengan sekarang, dan alhamdulillah kami juga mendapatkan jatah, ya bisa dibilang jatah lah dari AIJ untuk menjual juga cabai. Tentunya juga akan kami lakukan nanti penjualan cabai di gerakan pangan murah. Di pangan murah tadi ya. Betul, dengan harga tadi juga sudah disampaikan. Ya kami promosikan bahwa kegiatan GPM ini akan kami lakukan di kantor kami dan di gudang-gudang kami yang ada di Medan. Mohon nanti masyarakat juga bisa kalau memang memerlukan beras ataupun cabai bisa langsung datang ke gudang ataupun kantor kami yang ada di sekitar kota Medan. Oke. Gitu mungkin Mbak Desi. Oke, baiklah. Kantornya di mana, Pak? Kalau kantor kami ada di Jalan Gatot Subroto nomor 180. Oke. Bisa ke situ juga nanti Bisa ya, Pak? ke situ. Ini sampai kapan, Pak, gerakan pangan Kita murahnya? bahkan setiap hari kita buka. Setiap hari. Betul. Oke. Nanti ada beras, ada cabai Ada juga. beras, ada cabai, ada komoditi lain, ada Ya. minyak kita, Ada minyak gula. juga. Oke, dengan harga yang mungkin Harga agak yang turun selalu ya, Pak? lebih murah. Oke, selalu lebih murah. Berarti nggak 55.000 ke Pak Erwin nih. Oh, kalau cabai sesuai harga yang ada yang bang kita ini, gitu kan. Turun lah, Pak. Terima kasih Pak Erwin, terima kasih Abang atau Bapak ini manggilnya. Terima kasih ya Pak, waktunya sudah ngobrol bersama kita karena waktu yang harus memisahkan kita. Jangan kemana-mana pendengar Kardopa, semoga kita berharap ya dengan program pengendalian inflasi dengan pendistribusian komoditas pangan di Sumatera Utara ini bisa membantu pemerintah kita untuk menurunkan inflasi di Sumatera Utara. Termasuk tadi mendatangkan cabai dari Jawa ya, seperti Bang bilang tadi, bukan bla 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 gitu kan ya. Tapi memang begitulah keadaannya, kita harus datangkan dari luar gitu ya Pak ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Pak waktunya. Kita harus pamit, jangan kemana-mana pendengar Kardopa. Yang jelas Talkshow kita pagi hari ini tentunya bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Kita pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.